Auto geger di tanah Arab. Pernyataan mengejutkan mega bintang Cristiano Ronaldo soal dugaan kecurangan usia Korea Utara di Piala Asia U17 2025 sudah sangat saya tunggu. Terlebih lagi Cristiano dikenal selalu menjunjung sportivitas dalam sepak bola. Wah, apa yang bakal terjadi selanjutnya? Akankah akhirnya AFC hukum Korut U17 setelah semua buka suara? Simak ulasan menariknya hanya di sini. Wah, bisa auto gemparkan dunia. Klarifikasi super mengejutkan Presiden Korut Kim Jong-un soal timnas negaranya yang dituduh memalsukan umur hingga gunakan doping sudah sangat saya tunggu. Demi menjaga marwah dan martabat negara Korea Utara. Di sisi lain, inilah 5 negara yang dihukum FIFA karena manipulasi umur. Simak informasi mendetailnya berikut ini. Breaking news resmi. 2 pemain timnas Indonesia berposisi back ini dipanggil AFF untuk ikut serta dalam ajang laga persahabatan ASEAN All Stars versus Manchester United. Fans Garuda Auto terkejut mendengar namanya. Benarkah keduanya adalah Jay Itzes dan Kevin Dix? Temukan jawabannya di sini. Yes, alhamdulillah kabar gembira. Media ternama Asia ini bocorkan keputusan besar AFC yang bisa untungkan timnas senior Indonesia dalam wujudkan mimpi lolos Piala Dunia 2026. Fans Garuda Auto kembali bahagia mendengarnya. Kok bisa? Keputusan besar apa yang sebenarnya diambil AFC? Simak berita mendetailnya di sini. Auto geger di tanah Arab. Pernyataan mengejutkan mega bintang Cristiano Ronaldo soal dugaan kecurangan usia Korea Utara di Piala Asia U17 2025 sudah sangat saya tunggu. Terlebih lagi Cristiano dikenal selalu menjunjung sportivitas dalam sepak bola. Wah, apa yang bakal terjadi selanjutnya? Akankah akhirnya AFC hukum Korut U17 setelah semua buka suara? Simak ulasan menariknya hanya di sini. Ajang Piala Asia U17 2025 yang digelar di Arab Saudi tengah jadi sorotan. Bukan hanya karena persaingan tim-tim muda Asia, tapi juga karena munculnya dugaan kecurangan usia yang dilakukan oleh timnas U17 Korea Utara. Yang lebih mengejutkan, publik kini menantikan pernyataan Cristiano Ronaldo mega bintang Al Nassr terkait isu sensitif ini. Mengapa Ronaldo? Turnamen ini kebetulan berlangsung di Arab Saudi, negara tempat Ronaldo saat ini berkarir bersama Al Nassr. Dikenal peduli terhadap perkembangan sepak bola usia dini, mungkin banyak netizen meyakini bahwa Ronaldo memperhatikan ajang ini dan berpotensi menyuarakan pendapatnya. Apalagi isu kecurangan usia menyangkut nilai sportivitas dan keadilan dalam sepak bola, sesuatu yang selalu dijunjung tinggi oleh CR7. Di sisi lain, Cristiano Ronaldo baru saja membuat keputusan besar. Menurut laporan media Spanyol Marca, Ronaldo telah menyetujui perpanjangan kontrak dengan Al Nassr selama 2 musim ke depan yang mengikatnya hingga tahun 2026. Tahun kedua bersifat opsional, tergantung performa dan keputusannya sendiri. Perpanjangan ini tentu erat kaitannya dengan target pribadi Ronaldo untuk tampil bersama timnas Portugal di Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kontrak baru Ronaldo bukan sekadar kontrak pemain biasa. Selain sebagai ujung tombak di lapangan, Ronaldo juga berperan sebagai duta besar proyek olahraga Arab Saudi dan terlibat dalam pengembangan sepak bola dan brand global Al Nassr. Ia bakal mendapat kontrak senilai hingga 200 juta per tahun atau sekitar 3,5 triliun yang mencakup gaji, sponsor, dan kerjasama komersial. Bahkan beredar kabar bahwa Ronaldo akan dilibatkan dalam investasi Arab Saudi di klub La Liga Spanyol Valencia
baik sebagai pemilik saham maupun duta global. Sejak bergabung akhir 2022, Ronaldo terbukti aktif dalam keputusan klub, termasuk perekrutan pemain. Salah satunya adalah pembelian John Duran dari Aston Villa, yang disebut tak lepas dari peran Ronaldo dalam membentuk skuad kompetitif. Kini, dengan Al Nassr masih bersaing di Saudi Pro League dan Liga Champions Asia, Ronaldo menegaskan bahwa kehadirannya di Timur Tengah bukan sekadar pensiun diam-diam, tapi untuk tetap berjuang dan mengejar gelar. Dengan 934 gol yang sudah dikoleksi sepanjang karier profesionalnya, Ronaldo tinggal butuh 66 gol lagi untuk mencapai tonggak sejarah 1000 gol. Jika ritme dan performanya tetap terjaga bersama Al Nassr, impian itu bukan hal yang mustahil. Mengingat reputasi dan pengaruh global Ronaldo, publik kini menanti apakah sang mega bintang akan menyampaikan opininya soal isu kecurangan usia yang mencoreng kompetisi level junior. Jika itu terjadi, suaranya bisa jadi tekanan moral besar bagi AFC dan FIFA untuk bertindak tegas. Apalagi Ronaldo sendiri sangat menjunjung nilai fair play dan pengembangan bakat muda. Banyak yang yakin bahwa satu komentar dari Ronaldo saja bisa mengubah arah perhatian dunia ke turnamen usia muda yang selama ini kurang mendapatkan sorotan. Wah, bisa auto gemparkan dunia. Klarifikasi super mengejutkan Presiden korut Kim Jong-un soal timnas negaranya yang dituduh memalsukan umur hingga gunakan doping sudah sangat saya tunggu. Demi menjaga marwah dan martabat negara Korea Utara. Di sisi lain, inilah 5 negara yang dihukum FIFA karena manipulasi umur. Simak informasi mendetailnya berikut ini. Piala Asia U17 2025 yang tengah berlangsung di Arab Saudi menjadi sorotan tajam publik, terutama setelah timnas U17 Korea Utara dituding melakukan pemalsuan umur dan dugaan doping oleh sejumlah pihak, termasuk Iran. Netizen pun ramai membicarakan postur dan fisik beberapa pemain Korea Utara yang dianggap terlalu dewasa untuk kategori usia 1617 tahun. Namun ketegangan ini bisa memuncak ketika bakal ada reaksi dari salah satu tokoh paling berpengaruh di negara tersebut, Presiden Korea Utara Kim Jong-un. Banyak yang berharap orang nomor 1 di Korea Utara tersebut memberikan klarifikasi agar marwah dan nama negaranya tetap terjaga dan terhormat dengan baik ke depan. Hingga saat ini, Konfederasi AFC belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan yang diajukan oleh Federasi Sepak Bola Iran. Namun masyarakat, khususnya netizen Indonesia, semakin gencar menuntut kejelasan karena ajang ini membawa dampak besar bagi masa depan sepak bola usia muda di Asia. Kecurigaan bukan tanpa dasar mengingat sejarah panjang manipulasi usia dalam sepak bola dunia yang sudah sering menimbulkan skandal. Manipulasi usia memang bukan isu baru. Berikut adalah 5 negara yang pernah dijatuhi sanksi berat oleh FIFA karena terbukti memainkan pemain di luar batas usia yang diperbolehkan. 1. Ghana. Kasus menurunkan pemain U17 putri yang lebih tua dari usia seharusnya dalam kualifikasi Piala Dunia U17 Putri 2022. Sanksi dilarang tampil di kualifikasi Piala Afrika Putri U17 2024 dan 2025 plus denda 1,68 miliar. Kasus serupa juga terjadi pada tim U17 Putra Ghana di tahun 2014. 2. Nigeria. Kasus 3 pemain Nigeria di Olimpiade 1988 tercatat memiliki tanggal lahir berbeda di berbagai dokumen. Sanksi dilarang tampil 2 tahun di turnamen internasional. Catatan menarik setelah hukuman, Nigeria bangkit dan menjuarai Piala Dunia U17 sebanyak 4 kali. 3. Kamerun. Kasus mayoritas pemain lolos kualifikasi Piala Afrika U17 2023, tapi gagal lolos tes MRI sebelum turnamen final.
Hasil tes menunjukkan pemain melebihi batas usia. Sanksi pemain-pemain tersebut dilarang tampil di putaran final. 4. Guinea. Kasus 2 pemain Conte dan Keita tidak lolos validasi umur usai Piala Afrika U17 2019. Sanksi Guinea didiskualifikasi dari Piala Dunia U17 2019, tempatnya digantikan Senegal. 5. Sudan. Kasus pemain gagal tes MRI tulang pergelangan tangan. Sanksi tim U17 Sudan dicoret dari kualifikasi Piala Afrika U17 2023. Isu manipulasi umur dan doping pada ajang usia dini bukan sekadar pelanggaran teknis, tetapi merusak kepercayaan publik dan semangat fair play. Jika benar Korea Utara tidak bersalah, maka klarifikasi Presiden Kim Jong-un bisa menjadi langkah penting untuk menjaga nama baik negaranya. Namun jika terbukti bersalah, AFC dan FIFA harus bertindak tegas demi melindungi masa depan sepak bola muda dunia. Breaking news resmi. 2 pemain timnas Indonesia berposisi back ini dipanggil AFF untuk ikut serta dalam ajang laga persahabatan ASEAN All-Stars versus Manchester United. Fans Garuda Auto terkejut mendengar namanya. Benarkah keduanya adalah Jay Itzes dan Kevin Dix? Temukan jawabannya di sini. 2 pemain timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari, resmi dipanggil untuk memperkuat tim ASEAN All-Stars dalam laga persahabatan melawan Manchester United. Pertandingan bergengsi ini akan digelar di Stadion Bukit Jalil Kuala Lumpur, Malaysia pada Rabu malam, 28 Mei 2025 waktu Indonesia. Kabar ini dibagikan oleh akun pencari bakat @footballindonesia lewat media sosial mereka. 2 wakil dari Indonesia, Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari, dipanggil untuk bergabung dengan ASEAN All-Stars melawan Manchester United di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Tulis akun tersebut. Bagi keduanya, ini adalah momen langka dan pastinya tak akan disia-siakan. Terutama bagi Asnawi Mangkualam yang berpotensi kembali berhadapan dengan Alejandro Garnacho, winger Manchester United yang pernah jadi lawannya saat Indonesia menghadapi Argentina dalam laga persahabatan pada 19 Juni 2023. Dalam pertandingan itu, Asnawi beberapa kali melakukan tackle keras kepada Garnacho yang sempat jadi sorotan. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF menyusun tim ASEAN All-Stars dengan pemain dari 12 negara anggotanya. AFF menunjuk Kim Sang-sik, pelatih timnas Vietnam, untuk menangani skuad All-Stars ini. Mungkin karena pelatihnya dari Vietnam, sejauh ini mayoritas pemain yang sudah diumumkan berasal dari negara tersebut. Sampai saat ini, sudah ada 6 pemain yang diumumkan masuk ke dalam skuad ASEAN All-Stars: Asnawi Mangkualam, Muhammad Ferrari, Nguyen Quang Hai, Nguyen Hoang Duc, Du Duy Man, dan Joao Pedro. Beberapa negara seperti Thailand, Malaysia, dan bahkan Australia belum mengumumkan perwakilan mereka. Banyak yang bertanya-tanya apakah bintang seperti Jackson Irvine dari Australia juga akan dipanggil AFF untuk memperkuat tim All-Stars ini. Sementara itu, media Vietnam dan Malaysia sempat mengusulkan agar Jay Itzes, bek timnas Indonesia yang kini bermain untuk Venezia di Serie A Italia, ditunjuk sebagai kapten tim ASEAN All-Stars. Alasannya karena pengalamannya bermain di Eropa dan pernah menjadi kapten di klubnya. Namun banyak penggemar sepak bola Indonesia tidak setuju dengan usulan tersebut. Mereka lebih ingin melihat Jay fokus memperkuat timnas Indonesia, bukan bermain di laga eksibisi. Perlu diketahui, pada 5 dan 10 Juni 2025, timnas Indonesia akan menjalani 2 laga penentu di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Cina dan Jepang. Hasil dari 2 pertandingan itu sangat krusial untuk menjaga asa Indonesia melaju ke putaran berikutnya.
Yes, alhamdulillah kabar gembira. Media ternama Asia ini bocorkan keputusan besar AFC yang bisa untungkan timnas senior Indonesia dalam mewujudkan mimpi lolos Piala Dunia 2026. Fans Garuda Auto kembali bahagia mendengarnya. Kok bisa? Keputusan besar apa yang sebenarnya diambil AFC? Simak berita mendetailnya di sini. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC dikabarkan mengubah waktu kick-off pertandingan timnas Indonesia melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini timnas Indonesia masih menyisakan 2 pertandingan penting di grup C putaran ketiga, yaitu melawan Cina pada hari Kamis 5 Juni 2025 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, dan menghadapi Jepang pada hari Selasa 10 Juni 2025 di Tokyo. Namun ada hal yang mengejutkan terkait jadwal kick-off pertandingan pertama melawan Cina. Salah satu media Vietnam, Tet Hao, melaporkan bahwa AFC secara mendadak mengubah jam pertandingan antara Indonesia dan Cina. Awalnya pertandingan dijadwalkan dimulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat seperti biasanya. Tapi kini diubah menjadi pukul 20.45 waktu Indonesia Barat dan tidak ada alasan resmi yang diberikan oleh pihak AFC. Awalnya laga Indonesia melawan Cina di GBK akan digelar pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Namun berdasarkan pembaruan di situs resmi AFC, jam kick-off berubah jadi pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, tulis Tet Hao. Perubahan ini pun menimbulkan kebingungan di kalangan penggemar timnas Indonesia. Pasalnya dalam laga kandang sebelumnya di kualifikasi Piala Dunia 2026, kick-off selalu dilakukan pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Satu-satunya pengecualian adalah saat Indonesia melawan Bahrain yang digelar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat karena bertepatan dengan bulan Ramadan. Tapi sekarang tidak ada alasan khusus yang mendasari perubahan jadwal ini. Meski ada perubahan jadwal, pelatih Patrick Kluivert tetap dituntut membawa timnas Indonesia menang di laga kandang melawan Cina. 3 poin di laga ini sangat penting, mengingat lawan selanjutnya adalah Jepang yang secara peringkat dan kualitas jauh lebih kuat. Jika berhasil menang atas Cina, peluang Indonesia untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi akan terbuka lebar. Di putaran keempat nanti, hanya juara grup yang langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim yang gagal juara grup akan masuk ke putaran kelima yang merupakan babak play-off antar regional. Proses yang jauh lebih sulit. Hingga saat ini Indonesia berada di peringkat keempat klasemen grup C dengan koleksi 9 poin. Publik menantikan strategi dan kejutan yang akan ditunjukkan Patrick Kluivert dalam 2 laga terakhir ini. Akankah pelatih asal Belanda itu berhasil mengantarkan Indonesia melangkah lebih jauh dan menjaga asa tampil di Piala Dunia 2026? Jawabannya akan terlihat dalam laga penuh tekanan yang dimulai pada 5 Juni 2025 nanti.